Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengimport grafik ataupun image ya ke dalam InDesign CS2. Nah, saya akan memakai halaman ini saya akan hapus aja dulu ya. Saya buang. Kalau Anda ingat waktu pelajaran pertama kita dengan layers ya, ini saya klik layers. Kita mempunyai satu layer yang saya umpetin di sini ya. Visibility-nya saya matikan. Nah, kalau kita buka di sini adalah suatu frame ya, ada frame gambar ya, penampungan gambar di sini. Ini udah saya buat sekitar ada 4 kotak. Nah, sekarang saya ingin bekerja pada keempat frame tersebut dan saya akan matikan yang ini ya. Saya akan pilih semua. Lalu saya akan berikan pada bagian swatch ya. Untuk fill-nya ini saya akan pilih none ya. Demikian juga untuk stroke-nya saya pilih none. Nah, ini dalam keadaan ada ya, menyala. Kalau Anda misalkan tidak nyala, mungkin Ctrl H Anda tekan ya. Lihat. Kalau Ctrl H Anda tekan, lihat ya, kalau ini kan nggak kelihatan ya. Kalau saya tekan Ctrl H, nah dia terlihat ya pinggirannya, edge-nya. Nah, itu yang Anda lakukan jika Anda tidak melihat tampilan ini. Oke. Nah, ini kan hasil dari apa yang kita buat ya. Ini kalau dicampur dengan apa namanya? Teks, nanti bentuknya penempatannya seperti itu. Oke. Ya, untuk import ya kita memakai place. Saya pilih di sini. Saya klik menu file, lalu pilih place. Dan saya akan memilih foto-foto EPS ya yang ada di sini. Nah, ini salah satunya. Dan pada bagian show import option Anda aktifkan dan klik tombol open. Nah, tidak banyak ya pilihan untuk format EPS ini. Pada bagian atas ada tulisan Read Embedded OPI Image Link. Nah, di sini jika Anda bekerja pada Open Prepress Interface Workflow, nah Anda boleh mengaktifkannya. Tapi karena kita menggunakan workflow yang lain, kita tidak usah mengaktifkan di bagian atas ini, ya. Lalu bagian bawahnya adalah Apply Photoshop Clipping Pad. Nah, karena saya tahu bahwa image saya ini tidak menggunakan clipping pad ya di Photoshopnya, jadi saya tidak mengaktifkan Apply Photoshop Clipping Pad. Lalu pada bagian proxy generation ya ada pilihan use TIFF or pick preview dan rasterize the post script. Nah, kalau yang ini mengenai sistem preview yang bisa kita pakai. Nah, jika Anda ingin di dalam grafik Anda ya ada preview ya, ada sistem preview untuk pembuatan untuk preview TIFF ataupun pick, Anda boleh aktifkan yang ini ya. Tapi kalau Anda ingin membuatnya dari InDesign, Anda pilih rasterize the post script. Nah, untuk kasus kita memakai yang use TIFF or pick preview. Kalau selesai kita klik tombol OK. Nah, itu dia hasilnya. Nah, Anda lihat ya, mungkin karena gambarnya memang pada awalnya dimensinya kecil ya, lebih kecil daripada frame yang kita sediakan. Mungkin nanti kita akan menggantinya dengan gambar yang lain. Tapi kalau Anda perhatikan di sini ya, di bagian atas ya, dia sudah tercrop 100% kali 100%. Nah, kalau gambar aslinya sebetulnya dia mungkin lebih arah kanan ya, ya. Tapi karena dia tercrop menjadi 100% menjadi 100%, dia pas dengan batas dari frame yang sudah kita sediakan. Nah, kalau saya akan zoom sebentar di area sini, ya, ini saya zoom. Lihat, kalau saya klik kanan, ya, ada pilihan fitting. Nah, mungkin agak atas saya klik kanan ya. Ya, itu dia, fitting ya. Ada pilihan fit content to frame. Nah, ini membesarkan konten kita ke frame. Kalau saya klik, tuh, membesar seperti itu. Tapi karena memang tidak sama ya ukurannya, dia agak sedikit blur di sini. Lalu ada lagi pilihan di sini. Ini saya undo ya. Ada pilihan sekarang kebalikannya, fit frame to content. Jadi frame mengikuti konten. Ini dia. Nah, itu bisa Anda lakukan di situ ya. Jadi tidak bermasalah Anda membuat frame sebesar apa, nanti bisa kita atur dengan cara klik kanan pada frame tersebut dan pilihlah fitting. Ya. Sekarang saya akan coba dengan gambar yang lain. Ya, saya akan klik beberapa kali. Lalu saya klik menu file, place. Saya akan mencoba gambar yang ini foto 3 ya. Saya open. Ini sama. Klik OK. Nah, ini dia. Ya, sudah terfit dia 100% kali 100%.
aslinya dari gambar ini adalah itu dia, cukup besar ya. Ya, jadi tetap saja ya Anda boleh fitting content to frame, kena semua ya, masuk semua ke dalam situ, dan gambar juga agak lumayan tidak terlalu pecah ya. Oke, nah sebelum saya lupa, ada juga pilihan ya untuk fit ini. Ini coba saya undo dulu ya. Ada, coba klik kanan, ada pilihan fitting, fit content proportional. Nah ini kalau kita klik, nah, dia secara proporsional ya, kontennya mengikuti bentuk dari itu. Biarpun masih ada sedikit kelebihan di sini ya, tapi ini secara proporsional sudah diatur. Oke. Nah terserah Anda mau milih yang mana. Anda mau fit aja biasa ya, fitting content to frame, pas di bawahnya, atau pilih yang tadi fitting fit content proportional ya. Saya akan kembalikan ke fitting content to frame. Untuk fit content proportionally ya, ini saya akan undo dulu. Nah untuk fit content proportionally ya, Anda lihat masih ada jeda ya di sini. Kita bisa mengeditnya dengan direct selection tool ini. Saya tekan kunci shift di sini, supaya proporsional. Iya, saya tarik pas ya. Iya, misalkan seperti itu ya. Jadi agak lebih bagus ya, dibandingkan tadi masih ada sedikit kelebihan dari frame kita. Ya, selanjutnya saya akan mengimport ya, tapi dengan cara yang lain pada graphic frame berikut ini. Nah, ini saya akan klik pada ini ya, mungkin tidak terlalu terlihat. Ya, ini untuk membuka Adobe Bridge. Nah, pada Adobe Bridge ini kita bisa secara langsung memilih ya, memilih gambar yang kita inginkan. Mungkin saya akan mencoba gambar yang ini ya, kita tinggal drag saja. Nah itu dia, Anda lihat ya, ada tanda plus karena kita masih aktif ya, ini frame kita. Kita bisa saja menaruhnya di sebelah sini, itu bisa kita lakukan ya, tapi saya akan menaruhnya di dalam sini. Saya lepas. Nah itu dia, tapi gambarnya kurang besar ya, mungkin saya akan edit, undo, drop. Saya akan cari gambar yang lebih besar. Gambar ini mungkin saya klik, lalu saya drag ke dalam sini ya, lepas. Nah dia masuk ya ke area frame yang kita buat. Anda tidak perlu khawatir dengan gambar yang terlalu besar ini, karena bisa apa? Kita bisa fitting dia ya. Fit. Nah fit apa nih yang kita cari? Fit content proportional. Agak kurang atas nih ya, nggak kelihatan oleh Anda. Fit content proportional, itu dia masuk ya. Agak sedikit kelebihan ya frame di sini. Lihat ada jeda ya di sini. Kita bisa dengan menggunakan apa? Iya, kita pilih dia, lalu dengan tekan kunci shift supaya apa? Proporsional ya bentuknya. Besarkan. Op. Nah, itu dia. Ya. Lebih bagus lagi terlihatnya gambarnya. Oke. Nah, itu cara kedua ya, dengan menggunakan Adobe Bridge. Saya tutup. Ya, kita lanjutkan ke gambar berikutnya atau ke frame berikutnya. Ini ada yang di sebelah kanan ini. Saya pilih begini ya. Diperbesar. Saya tetap melakukan hal yang sama, yaitu dengan menggunakan apa? Adobe Bridge. Nah, di dalam Adobe Bridge ini saya akan memilih dua buah ya, gambar. Yang pertama itu saya akan menggunakan ini, tapi saya dragnya keluar ya. Mungkin saya akan mengambil dua gambar di sini. Yaitu ini gambar yang pertama dengan kunci Ctrl, dan ini adalah gambar yang kedua. Klik dua-duanya. Lihat ya, ada gambar dua ke bawah ya, kayak kartu. Drag ke dalam sini dan lepas. Saya lihat ya, saya mendragnya di luar. Di luar. Saya lepas. Nah itu dia. Ya, ada dua gambar sekarang yang masuk. Gambarnya cukup besar. Itu nggak apa-apa ya. Nah ini kita bisa lakukan hal seperti ini. Nah ini saya akan taruh nanti di sebelah sini ya. Nah yang pertama, yang gambar besar ini saya pilih ya. Lalu saya edit dan saya copy. Nah itu dia. Lalu saya memilih frame ini, saya edit, pilih menu edit dan pilih apa? Paste into.
Nah, itu dia paste into. Ya. Kita ini hapus dengan delete atau backspace juga bisa. Pilih yang ini, kita klik kanan untuk fitting. Ya, mungkin kurang terlalu besar, di sini saya akan besarkan. Oke. Klik kanan, saya pilih fitting. Tidak terlihat oleh Anda ya, saya pilih content proportional. Nah, itu dia. Lalu dengan direct selection saya pilih, lalu saya besarkan. Ya, kita dengan direct selection tool bisa kita besarkan, misalkan seperti ini. Ya, jangan lupa tekan kunci apa? Kunci shift ya. Nah, lalu Anda bisa klik kanan dan pilih fitting dan Anda pilih center content. Jadi di antara tengah ini. Oke. Ini juga sama ya. Kita bisa pilih edit, tapi sekarang saya pilih cut. Nah, itu dia. Sama di sininya edit lalu pilih paste into. Nah, perbedaannya kalau kita memilih cut ya, dia akan meng-cut gambarnya tapi kontainernya enggak ya, frame-nya tidak. Ini kita harus hapus secara manual, delete. Ini juga saya klik kanan, content proportional. Nah, udah selesai. Ya. Nah, ini mungkin saya akan taruh dia di sebelah sini. Itu dia hasilnya. Kalau kita hilangkan dengan Ctrl H untuk edge pinggiran, Anda akan melihat bentuknya seperti itu. Demikian juga yang sebelah sini. Ya. Ini saya akan kembalikan lagi ke posisi semula. Oke, ya, sudah semua. Masuk semua ke dalam situ. Oke, sekarang mari kita aktifkan layers kita. Nah, ini dia. Ya, hasilnya seperti ini. Ya. Nanti kita akan belajar bagaimana teksnya akan wrap dengan objek dari gambar kita. Oke, masih mengenai import grafik ya. Kita sekarang akan mengimport di halaman yang belum kita berikan gambar. Nah, seperti halaman ini contohnya. Ya, ini dia. Mungkin saya akan perbesar segini ya di sini. Nah, lalu saya akan aktifkan yang namanya Ctrl H ya. Edge-nya saya aktifkan seperti itu. Dia menampilkan pinggirannya dengan Ctrl H. Lalu juga saya akan tampilkan grids and guides ya. Ctrl titik koma bisa Anda lakukan di sini. Coba saya coba ya. Ctrl titik koma. Nah, itu dia, lebih cepat. Nah, sekarang saya akan memasukkan dengan cara metode langsung, yaitu dengan klik menu file dan pilih place. Di sini saya akan memasukkan foto TIFF, foto yang ini ya, yang agak besar nih fotonya. Show import option dalam keadaan aktif, kita klik open. Nah, pada bagian image import option untuk TIFF seperti inilah tampilannya ya. Pada bagian image-nya ada pilihan apply Photoshop clipping pad dan alpha channel dalam keadaan gray out. Berarti tidak aktif. Dan pengertiannya di sini foto ini ataupun gambar ini tidak menggunakan clipping pad maupun alpha channel. Ya. Kita pindah ke color. Di sini profile. Kita bermain dengan profile ya, manajemen color di sini. Standarnya aja Anda gunakan inilah ya, use document default. Bagian bawahnya juga sama, rendering intent, use document image intent ya, kita pilih aja defaultnya. Oke, kita klik tombol oke, selesai. Nah, gambar tidak muncul tapi kita mempunyai kursor yang berbeda di sini, di mana kursor itu pengertiannya adalah di manakah Anda ingin menempatkan frame beserta gambarnya. Ya, jadi tinggal klik sekali saja. Untuk sementara saya akan klik di tempat kosong seperti ini. Nah, itu dia. Ya, selesai kita. Jadi, saya dengan selection tool, ya, saya pilih dia, saya tempatkan dia di sini ya. Nah, itu dia. Lalu dengan kunci Ctrl dan Shift ya, saya akan kecilkan ininya. Kenapa Ctrl dan Shift? Kalau kita dengan Ctrl dan Shift, kedua-duanya ikut ya, baik itu frame maupun gambarnya, ya kan? Jadi kecil. Nah, sekarang dengan direct selection, saya akan memilih di bagian tengahnya. Otomatis berarti gambar yang kita pilih sekarang. Lalu dengan kunci Shift, saya akan perbesar gambarnya. Di sini saya akan mengambil bentuk di tengahnya aja ya. Nah, itu bagus. Nah, kalau kita ketengahkan ya, masih dalam direct selection tool, kita bisa mempunyai hand tool di sini sambil ya, ya, itu yang saya cari gambarnya.
Ya, cukup bagus ya. Nah, oke. Selesai. Kita kembali lagi ke selection tool. Kita pilih kotak ini. Saya akan memberikan rounded ya di sini. Saya pilih object, counter effect. Efeknya adalah rounded. Ukurannya adalah 0p6. Ya, kita klik OK. Memang tidak terlalu kelihatan di sini ya. Mungkin saya akan menghilangkan dulu Ctrl H edges-nya dan Ctrl semicolon atau titik koma. Nah, sip. Ya. Sekarang kalau saya zoom di bagian sini, itu dia roundednya terlihat. Oke. Iya. Oke, sekarang saya akan pilih dulu ya objek ini. Saya sangat menyukai ini roundednya. Jadi mungkin saya akan buatkan apa namanya? Stylenya ya, objek stylenya window object style. Nah, ini dia. Ya, saya akan buat object style baru untuk ini. Saya pilih new object style. Coba kita lihat di sininya di bagian mana? Corner effect. Iya, benar, sudah masuk ya. Sini saya beri nama my rounded. Ya, itu aja. Ya, klik OK. Masuk dia my rounded. Di sini saya pilih dia supaya menjadi my rounded. Sip. Nah, sekarang kita masuk ke page berikutnya. Nah, ini juga nih, ini belum ada gambar ya. Saya akan memasukkan gambar di sebelah sini. Ini mungkin bekas pelatihan kemarin, saya hapus saja. Sini saya tampilkan lagi edges-nya dengan Ctrl H dan juga dengan menggunakan apa? Iya, dengan menggunakan Ctrl semicolon ya, titik koma. Lalu saya akan membuat seperti ini. Saya klik menu file, saya pilih place. Saya pilih gambarnya ini kali ya. Oke, saya pilih dia. Color. Oke, sama. Nah, sekarang kalau saya klik, tidak akan saya lakukan, saya akan klik and drag seperti ini misalkan. Nah, itu dia hasilnya ya. Kalau kita lihat di dalam ininya, nah, gambarnya seperti itu ya. Mungkin saya akan lakukan proses fitting ya. Fitting di sini akan saya lakukan adalah fit content proportionally. Nah, seperti itu. Atau mungkin jangan kontennya ya, yang ke fit. Mungkin yang akan saya coba adalah fitting frame to content. Nah, itu dia, lebih baik. Oke. Nah, sekarang kalau saya pilih ini, saya akan masukkan my rounded. Jadi saya tinggal klik saja. Ya, sekarang jadilah dia my rounded. Nah, sekarang kalau kita tes, ini saya matikan dulu Ctrl H, Ctrl semicolon, klik keluar. Ya, saya akan zoom sebentar. Ya, rounded ya. Ya, saya akan memasukkan gambar kedua di sini. Nah, ini mungkin saya akan taruh dia di sebelah sini ya. Oke. Saya akan masukkan gambar kedua sekarang. Gambar kedua itu cara memasukkannya sekarang beda lagi ya. Saya akan memasukkannya seperti ini. Saya buka Photoshop. Nah, di Photoshop saya ini saya akan select all ya, semuanya dengan cara mengklik menu select all, pilih atau Ctrl A ya. Lalu Anda pilih edit copy. Oke, kita tutup Photoshopnya. Sekarang di sini ya, di InDesign saya akan aktifkan dulu ya Ctrl semicolon dan H ya, edges-nya. Saya tinggal edit dan paste. Itu dia, keluar. Saya akan taruh di sebelah sini. Ya, jadi cukup mudah ya, dengan hanya memberikan ya copy dari Photoshop dan paste di dalam InDesign. Oke, ya, ini seperti biasa saya berikan apa? Object style untuk my round. Ya. My round, ini my rounded. Nah, demikianlah cara mengimport grafik ya ke dalam project InDesign kita. Kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya.